Halo semuanya, perkenalkan, saya Rindi Astuti, NIM 1910416873. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas materi dari mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya yang berjudul Tantangan dan Peluang di Era Digital Disruption. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan teknologi digital itu dapat menjadi tantangan bagi generasi Gen atau generasi Z. In summary, yang pertama, disrupsi adalah proses panjang dan kait-mengait satu sama lain. Yang kedua, menimbulkan perubahan kehidupan. Yang ketiga, teknologi baru selalu memudahkan dan memurahkan. Yang keempat, menciptakan pasar baru, new market, from the bottom of the pyramid. Selanjutnya, disrupsi melahirkan pasar baru dan pelaku-pelaku usaha baru. Yang pertama, simple, lebih simple. Yang kedua, cheaper atau lebih murah. Yang ketiga, more accessible atau lebih terjangkau. Yang keempat, faster atau lebih cepat. Dan perubahan pada kehidupan, yang pertama ada berdemokrasi, yang kedua ada narasi, yang ketiga bersosial, yang keempat berdonasi, kelima berkebangsaan, keenam berilmu, ketujuh bekerja, kedelapan berlibur. Selanjutnya, dalam situasi COVID seperti ini sangat menguntungkan di mana adanya teknologi digital. Bayangkan kalau kita tidak bisa pergi ke restoran, tidak bisa pergi ke pasar-pasar, tidak bisa pergi ke sekolah, namun karena adanya teknologi digital ini kita bisa tetap belajar. Sekarang ilmu berubah datang ke kita. Ada beberapa perubahan yang terjadi ketika pandemi. Ada dua perubahan. Yang pertama, pandemi menggeser prioritas konsumen. Kesehatan home, digital fatigue, donut ekonomi, dan ledakan 10 ekonomi serta kehidupan. Contoh, sekarang kita harus membeli masker, membeli vitamin, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prioritas pelanggan saat ini lebih di dalam rumah. Semua aktivitas berada di dalam rumah. Selanjutnya, ada 10 ledakan ekonomi dan kehidupan, yaitu ada ledakan kreativitas, ledakan home atau sweet home, ledakan wisata atau luar ruangan, ledakan konten, ledakan kolaborasi, ledakan kecerdasan, ledakan artificial, ledakan usually, ledakan non-degree, ledakan open skins. Ledakan lainnya ada investor baru, great registration, ledakan-ledakan lainnya. Selanjutnya, saat ini kita sedang berada dalam 3 zona waktu. Yang pertama, 3 zona waktu yang terbelah 2. Yang kedua, membentuk 2 narasi yang berbeda hari esok atau kemarin. Yang ketiga, kedua narasi bukan sekedar narasi, melainkan dibentuk struktur teknologi, proses, model bisnis, dan people yang berbeda. Ada 3 zona waktu, ada masa lalu, hari ini, dan hari esok, yaitu the past, the future, dan the present. Banyak yang kita pelajari, salah satunya adalah yesterday is today, tomorrow is today, story of tomorrow. So, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, putuskan di mana Anda berada. Yang kedua, mindset seperti apa yang ada di organisasi Anda. Yang ketiga, yang penting sebenarnya to stay relevant. Selanjutnya di sini ada 10 keterampilan pemimpin di era digital, yaitu ada keluar dari pelengkap masa lalu, customer obsessed, creating new stories, exploration, ecosystem building and collaboration, menguji kebenaran, time management atau manajemen waktu, mengatur ritme tidur, approachable and beneficiable, stay relevant. Selanjutnya, digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption memang menjadi tantangan, namun bisa juga Anda jadikan cambuk untuk melakukan transformasi digital secara optimal. Marcus Law merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak lebih cepat daripada perubahan dalam organisasi bisnis, sehingga akan muncul sebuah jarak yang cukup besar antara bisnis dengan transformasi digital yang
yang ingin dituju. Lantas, bagaimana cara menutupi jarak tersebut? Menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menutup jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital secara cepat. Gugus tugas ini bersifat project based sehingga akan ada pemisahan antara eksploitasi dan eksplorasi. Selanjutnya, perubahan persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan. Bila semula bisnis berjalan dengan persepsi inside out, di mana produk atau jasa yang dipasarkan harus laku, sementara kini persepsi bisnis berubah menjadi outside in. Bisnis harus melihat kebutuhan dan demand dari konsumen, barulah bisnis bisa mulai memproduksi produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, ada lingkungan perusahaan harus dirombak. Selain persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan, lingkungan perusahaan juga harus dimodifikasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Dalam lingkungan kerja yang baik, harus ada terciptanya kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan skill, bebas berkarya, dan membentuk nilai baru. Selanjutnya di sini ada upaya yang harus dilakukan agar transformasi digital yang dilakukan berjalan dengan sukses dan tidak tersendat di tengah jalan. Ada beberapa upaya yang perlu menjadi fokus utama sebuah perusahaan. Para petinggi perusahaan harus memiliki pemikiran serta rencana short term dan long term agar perform bisnis bisa tetap terjaga, bahkan meningkatkan selama transformasi digital. Selanjutnya, cara mengekselerasi transformasi digital. Menurut Dr. Leonardus memberi contoh kasus akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel dalam proses ini. Ada 3 pilar utama transformasi digital. Yang pertama adalah kompetensi utama dari PT Telkomsel, yakni digital connectivity. Digital connectivity ini mencangkup jaringan 3G dan 5G yang akan menyokong pilar kedua di digital platform. Untuk digital platform, PT Telkomsel secara intens bekerja sama dengan perusahaan lain, sekaligus memperkuat kompetensi utama PT Telkomsel. Contohnya seperti Personal Engine atau Word and Dix8, serta platform untuk analisis big data, Link Aja, Al, dan RPA. Ditunjukkan adalah untuk memanfaatkan kompetensi utama PT Telkomsel dalam meraih pasar yang lebih luas. Ketiga adalah digital service yang dibedakan menjadi 2 kategori, yakni menguntungkan bagi sisi enterprise dan bagi sisi konsumen. Dengan begitu, konsumen pun bisa menikmati lebih banyak layanan dari PT Telkomsel. Untuk bisa mengembangkan digital service, PT Telkomsel pun turut bermitra dengan perusahaan OTT yang ada supaya layanan yang dihadirkan pun terjamin kualitasnya. Baiklah, sekian ringkasan dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih.